Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Habibur Rahman dengan NIM C2C023165. Pada video ini, saya akan menjelaskan mini blueprint atau rancangan awal penerapan rekam medis elektronik, rekam kesehatan elektronis pada sebuah fasilitas kesehatan. Di sini, studi kasus yang saya pilih adalah klinik gigi senyum ceria. Klinik ini saya pilih karena pelayanan klinik gigi memiliki pencatatan yang cukup bagus, khususnya seperti ontogram, riwayat, tindakan gigi, resep, dan pembayaran tindakan. Di sini ada profil klinik. Klinik gigi senyum ceria adalah klinik gigi pertama yang melayani pasien rawat jalan. Rata-rata pasien yang datang sekitar 40 pasien per hari. Klinik ini memiliki 3 dokter gigi, 3 perawat gigi, 2 petugas administrasi, 1 kasir, dan layanan yang tersedia antara lain pemeriksaan gigi, tambal gigi, cabut gigi, scaling, kontrol behel, dan konsultasi kesehatan gigi. Dengan jumlah pasien yang cukup banyak setiap hari, pencatatan data pasien menjadi hal yang paling penting supaya pelayanan tidak terlambat dan riwayat pasien tetap tersimpan dengan baik. Selanjutnya, kondisi pencatatan saat ini. Pada kondisi saat ini, klinik gigi senyum ceria masih menggunakan sistem pencatatan manual. Data pasien dicatat di buku pendaftaran. Riwayat pemeriksaan disimpan dalam kartu rekam medis kertas. Untuk bagian pemeriksaan gigi, dokter masih menggambar ontogram secara manual. Resep juga masih ditulis tangan. Setelah pasien selesai diperiksa, pasien menuju kasir dan pembayaran dicatat secara terpisah. Laporan harian atau bulanan biasanya dibuat ulang menggunakan Excel. Cara ini masih bisa berjalan. Tetapi, semakin banyak pasien, semakin besar juga resiko yang data tercecer, salah tulis, atau sulit dicari kembali. Selanjutnya ada alur pelayanan sebelum atau RKE manual. Alur pelayanan sebelum menggunakan RKE dimulai ketika pasien datang ke klinik. Pasien menuju bagian pendaftaran, kemudian petugas mencari kartu rekam medis. Jika pasien baru, maka petugas membuat data baru. Jika pasien lama, petugas harus mencari berkas yang lama di tempat penyimpanan. Setelah itu, pasien menunggu antrian untuk diperiksa dokter gigi. Kemudian, memeriksa pasien, menulis diagnosis, tindakan, ontogram, dan resep secara manual. Setelah pemeriksaan selesai, pasien menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Berkas pasien lalu disimpan kembali dan laporan dibuat secara manual. Alur ini terlihat sederhana, tapi praktiknya sering memakan waktu, terutama saat berkas pasien sulit ditemukan. Selanjutnya, masalah pada sistem manual. Ada beberapa masalah yang muncul dari sistem manual. Masalah pertama adalah berkas pasien sulit ditemukan. Hal ini biasanya terjadi di bagian pendaftaran atau arsip. Dampaknya, pasien harus menunggu lebih lama. Masalah kedua adalah tulisan dokter kadang sulit dibaca. Ini bisa berdampak pada kesalahan membaca diagnosis, tindakan, atau resep atau obat. Masalah ketiga adalah odontogram kertas mudah rusak atau hilang. Padahal odontogram paling penting untuk melihat kondisi gigi pasien dari kunjungan sebelumnya. Masalah berikutnya adalah data pembayaran masih terpisah dari data pemeriksaan. Akibatnya, kasir bisa salah menghitung tindakan biaya. Selain itu, laporan juga dibuat manual, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan rawan salah input. Selanjutnya ada usulan penerapan RKE. Untuk mengatasi masalah tersebut, klinik dapat memulai menerapkan rekam medis kesehatan elektronik atau RKE. RKE ini digunakan untuk mencatat data pasien dari awal datang sampai selesai pelayanan. Dengan sistem ini, petugas tidak perlu bergantung pada kartu kertas. Tujuannya adalah mempercepat pencarian data pasien, membuat riwayat
pemeriksaan menjadi lebih rapi, membantu dokter melihat tindakan sebelumnya, memudahkan proses pembayaran, dan membuat laporan klinik lebih cepat. Selain itu, RKE juga membantu menjaga keamanan data pasien karena aksesnya bisa diatur sesuai tugas masing-masing petugas. Oke, selanjutnya yaitu modul RKE yang dibutuhkan. Modul yang dibutuhkan dalam sistem RKE klinik gigi antara lain modul pendaftaran pasien. Modul ini digunakan untuk mencatat pasien baru, mencari data pasien lama, dan membuat nomor antrean. Kemudian ada modul rekam medis gigi untuk menyimpan riwayat pemeriksaan pasien. Ada juga data ontogram digital untuk mencatat kondisi gigi secara digital. Selanjutnya ada modul diagnosis dan tindakan. Modul resep atau farmasi, modul pembayaran, dan modul laporan. Modul diagnosis dan tindakan yaitu mencatat hasil pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan. Resep atau farmasi mencatat obat dan aturan pemakaiannya. Lalu ada modul pembayaran yaitu menghitung otomatis biaya layanan dan tindakan. Modul laporan yaitu membuat laporan kunjungan, tindakan, dan pendapatan klinik. Lalu ada hak akses pengguna, mengatur siapa saja yang boleh membuka fitur dan data tertentu. Sistem juga perlu memiliki pengaturan hak akses pengguna, jadi tidak semua petugas bisa membuka semua data. Masing-masing hanya dapat membuka data sesuai tugasnya. Lalu selanjutnya ada alur layanan setelah RKE digital atau setelah digital lah. Setelah menggunakan RKE, alur pelayanan menjadi lebih sederhana. Pasien datang ke klinik, lalu petugas pendaftaran mencari data pasien di sistem. Jika pasien baru, data langsung dibuat di sistem. Setelah itu nomor antrean dapat dibuka. Dokter kemudian membuka data pasien melalui sistem. Dokter bisa melihat riwayat kunjungan sebelumnya, lalu mengisi hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan, ontogram digital, dan resep. Setelah selesai, kasir dapat melihat tagihan berdasarkan tindakan yang sudah dimasukkan oleh dokter. Setelah pembayaran selesai, data tersimpan secara otomatis dan laporan dapat dibuat dari sistem. Dengan alur seperti ini, pekerjaan menjadi lebih cepat dan data antar bagian lebih terhubung. Selanjutnya yaitu hak akses pengguna sistem. Dalam penerapan RKE, hak akses pengguna harus diatur dengan jelas. Petugas pendaftaran hanya perlu menginput data pasien dan membuat antrean. Dokter gigi memiliki akses untuk melihat riwayat pasien, mengisi diagnosis, tindakan, ontogram, dan resep. Perawat gigi dapat membantu mengisi pemeriksaan awal atau tindakan pendukung. Lalu kasir hanya perlu melihat tagihan dan mencatat pembayaran. Kepala klinik dapat melihat laporan kunjungan, laporan tindakan, dan laporan pendapatan. Dengan pembagian hak akses seperti ini, data pasien lebih aman karena tidak semua orang bisa membuka seluruh informasi pasien. Lalu, ada standar data yang perlu dibuat. Agar sistem RKE berjalan dengan baik, data harus dibuat dengan standar yang jelas. Identitas pasien perlu menggunakan data seperti NIK, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan nomor HP. Nomor rekam medis juga harus unik, artinya satu pasien hanya memiliki satu nomor rekam medis. Diagnosis harus ditulis dengan istilah yang konsisten. Tindakan gigi juga perlu distandarkan, misalnya tambal gigi, cabut gigi, scaling, atau hanya kontrol behel. Data obat juga harus jelas, mulai dari nama obat, dosis, sampai aturan pemakaian. Untuk klinik gigi, ontogram sangat penting karena mencatat nomor gigi, kondisi gigi, dan tindakan yang pernah dilakukan. Data yang standar, informasi pasien menjadi lebih mudah dibaca, dicari, dan dianalisis. Seperti itu. Di sini ada keamanan dan privasi data. Data pasien adalah data pribadi, sehingga harus dijaga dengan baik. Beberapa risiko yang mungkin terjadi adalah data pasien dibuka oleh orang yang tidak berhak, password digunakan bersama-sama, komputer terkena virus,
data hilang karena tidak ada backup atau informasi pasien tersebar ke pihak luar. Untuk mencegah hal tersebut, setiap petugas harus memiliki akun sendiri. Password tidak boleh dibagikan. Hak akses harus dibatasi setiap petugas. Selain itu, data perlu di-backup secara rutin. Komputer klinik juga sebaiknya menggunakan antivirus. Sistem RKE juga perlu mencatat aktivasi pengguna supaya tidak ada perubahan data. Jika ada perubahan data dapat diketahui siapa saja yang melakukan perubahan tersebut. Selanjutnya, yaitu hubungan RKE dengan AI dan data mining. Data yang tersimpan di RKE tidak hanya berguna untuk pelayanan harian, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk analisis. Misalnya, data kunjungan pasien dapat digunakan untuk melihat hari-hari yang ramai. Dengan begitu, klinik bisa mengatur jadwal dokter dan petugas dengan lebih baik. Data diagnosis dapat digunakan untuk melihat penyakit gigi yang paling sering muncul. Data tindakan dapat digunakan untuk mengetahui jenis layanan yang paling banyak dilakukan. Data obat dapat membantu klinik mengatur stok obat agar tidak kerumunan. Bahkan data pasien dan kunjungan bisa digunakan untuk penelitian sederhana. Misalnya, memprediksi kebutuhan layanan pada waktu tertentu. Jadi, RKE dapat menjadi dasar untuk perkembangan data mining atau penelitian di bidang informatika kesehatan. Selanjutnya, di sini ada analisis kesiapan klinik. Apakah klinik siap menggunakan RKE? Menurut saya, klinik gigi Senyum Ceria cukup siap untuk menerapkan RKE, tapi penerapannya tidak bisa langsung dilakukan secara sekaligus. Klinik ini memiliki jumlah pasien yang cukup banyak, yaitu 40 pasien per hari. Jika pencatatan terus dilakukan secara manual, maka masalah seperti berkas sulit dicari, data tidak lengkap, bisa semakin terjadi. Namun, klinik tetap perlu menyiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Misalnya, komputer di bagian pendaftaran, ruang dokter, dan kasir. Klinik juga perlu jaringan internet atau jaringan lokal, aplikasi RKE, serta pelatihan untuk petugas agar dapat menggunakan RKE. Jadi, klinik ini siap menerapkan RKE asal dilakukan secara bertahap, seperti itu. Selanjutnya ada prioritas implementasi modul. Modul yang paling prioritas diterapkan adalah pendaftaran pasien dan rekam medis gigi. Alasannya, dua bagian ini adalah dasar dari pelayanan. Jika data pasien sudah rapi, maka dokter akan lebih mudah melihat riwayat pasien. Setelah itu, klinik bisa mulai menggunakan ontogram digital, modul diagnosis atau tindakan. Lalu, modul pembayaran dan laporan. Penerapan secara bertahap lebih aman dibandingkan langsung mengganti semua sistem manual dalam satu waktu. Dengan cara ini, petugas bisa belajar pelan-pelan dan pelayanan kepada pasien tetap berjalan. Alasannya, modul pendaftaran dan rekomendasi harus didahulukan karena menjadi dasar pelayanan. Setelah data rapi, modul pembayaran dan laporan bisa berjalan secara otomatis. Lalu ada resiko dan strategi bertahap. Resiko terbesar dalam penerapan RKE adalah petugas belum terbiasa menggunakan sistem. Pada awal penggunaan, bisa terjadi kesalahan input data atau pelayanan menjadi sedikit lebih lambat karena petugas masih belajar. Selain itu, data lama juga tidak bisa langsung dipindahkan semuanya. Klinik harus memilih data mana yang paling penting untuk dimasukkan terlebih dahulu. Misalnya data pasien yang masih aktif berkunjung, strategi yang dapat digunakan secara manual, dan dari pendaftaran pasien baru. Setelah itu, data pasien lama dimasukkan secara bertahap. Petugas juga harus dilatih sesuai perannya masing-masing. Untuk sementara, sistem manual bisa tetap disiapkan sebagai cadangan jika terjadi gangguan klinik. Terlalu evaluasi setiap minggu untuk melihat kendala yang muncul. Kesimpulannya yaitu penerapan rekam kesehatan elektronik di klinik gigi Senyum Ceria dapat membantu pelayanan menjadi lebih cepat, rapi, dan aman. Sistem ini membantu petugas mencari data pasien, membantu dokter melihat riwayat pemeriksaan,
memudahkan pencatatan otogram, membantu kasir menghitung pembayaran, dan memudahkan pembuatan laporan. Penerapan RKS sebaiknya dilakukan secara bertahap. Dimulai dari pendaftaran dan rekam medis gigi. Dengan persiapan yang baik, klinik gigi dapat beralih dari sistem manual ke sistem elektronis tanpa mengganggu layanan pasien. Mungkin segitu saya presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.